Baik teman-teman semua, di pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat aplikasi sistem pelayanan puskesmas. Tapi lebih tepatnya di sini saya lebih tepatnya demo ya. Saya tidak membahas pembuatan aplikasinya dari awal, mungkin dari pom login dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan dibahas dari awal bisa membutuhkan waktu ya, mungkin seminggu 2 minggu ya. Di sini saya lebih ke demonya saja teman-teman. Jadi nanti codingannya saya akan share, dan codingannya ini sudah saya siapkan, sudah saya jadi ya. Baik, langsung saja teman-teman. Langkah pertama yang perlu teman-teman persiapkan adalah pertama-tama teman-teman harus menginstalkan dulu Exam, dan saya anggap teman-teman sudah menginstalkannya. Oke, langsung saja kita meluncur ke tutorialnya. Baik teman-teman, pertama-tama silahkan teman-teman hidupkan dulu Exam PP-nya ya. Di sini kita buka Examnya. Nah, di sini saya sudah menghidupkan. Kita hidupkan Apache dan MySQL-nya saja. Jika teman-teman belum menghidupkan, silahkan nanti di sini ada klik start. Silahkan PJ saja start Apache dan MySQL-nya. Di sini saya sudah menghidupkannya ya. Langsung saja langkah selanjutnya kita menuju ke file codingannya. Di sini saya akan membuka dulu file codingannya. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan text editor dengan menggunakan Sublime ya. Teman-teman bisa menggunakan yang lain, Notepad atau Visual Studio ya. Baik teman-teman, nah untuk file codingannya seperti ini teman-teman. Untuk struktur folder dan lain sebagainya kira-kira seperti ini. Nanti teman-teman bisa pahami dan teman-teman bisa kembangkan. Ini hanya sebatas pembelajaran saja ya teman-teman. Oke, kita akan coba lihat di sini untuk struktur folder codingannya. Di sini ada PHP Vital ya. Terus di sini untuk application-nya. Nah, di sini untuk menu change dan config ya. Ini untuk pengkonfigurasian ya. Jadi di sini kita membuat file config untuk mengoneksikan si file codingan dengan database-nya ya teman-teman. Nah, ini untuk file-filenya ya. Nah, ini untuk file database-nya. Nah, di sini perlu teman-teman ingat ya. Ini untuk pengkoneksian file database dengan file codingan kita. Nah, di sini untuk hostname-nya localhost ya, karena kita menggunakan localhost, dan username-nya jangan lupa root ya teman-teman. Terus passwordnya dikosongkan saja, dan database-nya terserah teman-teman nanti memberi namanya apa, tapi harus sesuai dengan nanti ketika kita membuat file database-nya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan puskesmas ya, puskesmas untuk nama database-nya. Oke, selanjutnya ke bawah ini seperti biasa ya teman-teman. Oke, itu sepintas ya untuk gambaran file-file codingannya. Ini untuk indeksnya ya. Seperti biasa kita menggunakan HTML, dibuka dengan docs HTML ya. Terus langkah selanjutnya di sini ada controller. Nah, ini untuk controllernya banyak ya. Silahkan nanti teman-teman pelajari saja dan kembangkan. Nah, ini untuk file controller di sini untuk nanti bisa dimasukkan ke dalam menu ya. Di sini bidang, terus blokir ya, terus diagnosa. Nah, ini terus jabatan, nanti jadwal praktek. Di sini saya sudah membuatnya ya. Terus ini operasi, terus ini paramedis dan lain sebagainya. Ini teman-teman banyak ya. Oke. Nah, ini untuk file barusan file controller ya. Di sini untuk core, terus ini helper, ini hook, ini untuk language-nya ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman rubah saja di sini. Silahkan teman-teman kembangkan. Oke, terus ini untuk library-nya ya. Nah, ini untuk folder library biar strukturnya enak ya, nih mudah kita mensortirnya. Jadi harus agak sedikit rapih ya teman-teman cara pembuatan si file-file codingannya ya.
Berbeda dengan React Native ya. Kalau di HTML biasanya ya strukturnya dominan default seperti ini ya. Berbeda dengan di React. Kalau di React itu kalau menggunakan React Native dia bebas, asalkan ya sesuai ketika kita pemanggilan ya. Kita mau membuatnya misalkan folder kontornya di mana gitu, itu bebas. Tapi yang jelas kita untuk pemanggilannya terstruktur seperti itu. Cuman ya ketika kita untuk berkolaborasi dengan misalkan programmer yang satu dengan yang lainnya ya harus ada satu ukuran, atau misalkan struktur struktur foldernya itu seperti ini. Jadi programmer yang lain juga udah paham ini si file ini fungsinya seperti ini seperti itu kira-kira teman-teman. Oke, langsung saja ya, itu mungkin untuk gambaran file-file codingannya seperti itu teman-teman. Langkah selanjutnya mari kita akan coba membuat dulu database-nya dengan cara gimana. Kita langsung buka dulu browser teman-teman. Oke, silahkan teman-teman buka dulu browser. Oke, di sini saya akan buka browser. Di sini silahkan teman-teman tuliskan saja localhost php-admin ya. Oke, localhost php-admin ya. Oke, tunggu hingga prosesnya terbuka. Baik teman-teman, setelah muncul kita ke page php-admin, lalu kita di sini akan membuat database baru ya. Silahkan teman-teman buat terlebih dahulu databasenya. Satu hal yang perlu diingat ketika kita membuat database, si nama databasenya harus sama dengan apa yang ada di file config di folder codingan yang telah kita buat tadi. Baik, langsung saja di sini kita klik baru aja. Kita klik baru, lalu teman-teman di sini silakan berikan nama untuk databasenya ya. Silakan semisal puskesmas. Nah, misalkan puskesmas, lalu klik buat. Karena di sini saya sudah membuatnya ya. Di sini ada di bawah nih. Di sini saya sudah membuat databasenya, jadi saya tidak akan membuat lagi. Jadi teman-teman caranya tinggal buat baru, terus beri nama databasenya lalu buat. Langkah selanjutnya setelah kita buat, lalu silahkan teman-teman impor. Setelah diimpor, arahkan ke file database yang telah dibuat ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat, saya tidak akan membuatnya lagi karena saya sudah membuatnya. Nah, nanti kalau setelah proses pengimporannya selesai, kira-kira untuk tabel-tabel databasenya seperti ini teman-teman. Nah, ini di sini ada tabel bidang, terus ada tabel diagnosa, di sini tabel dokter, ini hak akses ya, terus jabatan, di sini jadwal praktek, kesehatan ya, terus laboratorium, menu, obat dan operasi, pramedis, terus pasien, pegawai, penggunaan operasi, pendaftaran, pengadaan obat, terus ini ke bawahnya lagi ada pengeluaran obat ya, pengaduan obat, terus perbaikan gizi, foli, resep obat ya, riwayat tindakan, rujukan, setting, stok obat, dan di sini ada supplier dan tindakan user dan level ya. Nah, ini untuk struktur tabel-tabel database-nya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa teman-teman kembangkan lagi di sini sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman butuhkan. Nah, ini kira-kira. Baik, setelah kita membuat database-nya, lalu kita akan mencoba memanggil si file codingan yang telah kita buat ya. Silahkan teman-teman simpan si file codingannya, si file codingan yang ini yang telah kita buat tadi. Nah, ini jadi si file codingan yang ini kita simpan di lokal C ya, dimana tempat kita menginstalkan exam-nya. Kalau di sini saya menginstalkannya di lokal C, lalu teman-teman silahkan masuk ke exam, lalu masuk ke htdoc. Nah, gunanya si folder htdoc ini yaitu
tempat untuk menyimpan folder project kita ya. Jadi folder project file codingan yang telah kita buat, jadi disimpannya di file di folder htdoc ya teman-teman. Silahkan nanti teman-teman simpan, nanti saya akan share ya untuk file codingannya. Nanti teman-teman langsung saja di sini misalkan sudah di download, lalu tinggal simpan saja di exam di folder htdoc. Nah di sini saya sudah membuatnya puskesmas ya. Nah ini untuk file codingannya teman-teman. Nah ini ya. Jadi langkah selanjutnya setelah kita menyimpannya di sini, yaitu kita akan memanggil si folder codingan kita. Dengan cara gimana? Dengan cara kita masuk lagi ke browser. Baik teman-teman, langkah selanjutnya yaitu untuk memanggil si file codingannya, yaitu kita masuk ke search engine browsernya, lalu kita ketikkan saja di sini http localhost ya, http localhost nama folder project kita, terus slash out ya untuk file loginnya ya. Lalu kita klik enter saja. Oke teman-teman, nah untuk tampilan homepage loginnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita langsung saja di sini masukkan username dan passwordnya. Username-nya menggunakan email, di sini saya contoh yaitu dengan menggunakan admin puskesmas, admin titik ya puskesmas. Nah ini teman-teman harus dicatat ya, nanti teman-teman itu bisa rubah ya di file database-nya. Di sini saya menggunakan untuk username-nya admin puskesmas, dan untuk passwordnya adalah password. Lalu kita klik login. Baik teman-teman, nah inilah untuk tampilan aplikasinya seperti ini ya. Di sini sangat banyak sekali teman-teman. Nanti teman-teman silahkan kembangkan. Nah ini hanya sebatas pembelajaran saja buat teman-teman. Saya tidak membahas cara membuatnya dari cara membuatnya dari awal, dari mungkin dari menu login dan lain sebagainya. Ini file yang sudah ada dan nanti saya akan share ya untuk filenya. Nah di sini saya akan sedikit review untuk fitur-fiturnya ya dan kegunaannya teman-teman. Di sini ada untuk dashboardnya ada kelola pengguna. Nah di kelola pengguna di sini teman-teman bisa menambahkan di sini. Kalau teman-teman saya biasanya menyebutnya yaitu CRUD ya, create update delete ya, dengan logik seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan, terus kita bisa menghapus dan menyimpannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menambahkan di sini, bisa mengeditnya nanti, lalu bisa menghapus ya. Semisal di sini kita akan coba tambahkan. Nah di sini untuk nama lengkapnya siapa, misalkan Bayu Tutor, terus emailnya bayututor@gmail.com, misalkan passwordnya di sini Bayu Tutor ya. Untuk levelnya di sini bisa teman-teman atur ya, level untuk nanti loginnya sebagai apa. Di sini admin misalkan, apakah dokter, apakah apoteker, terus apakah pendaftaran ya. Nanti bisa teman-teman di setting di sini. Terus passwordnya di sini statusnya apa ya, aktif atau tidak aktif ya. Lalu teman-teman tinggal tambahkan seperti itu teman-teman. Oke langsung kita ke menu selanjutnya, itu menu level pengguna. Nah di sini juga di level pengguna ya, teman-teman bisa menambahkan ya levelnya. Itu tadi saya di sini misal contoh saya levelnya pendaftaran, terus ini apotek ya, terus dokter, terus admin. Lalu teman-teman bisa menambahkan kalau misal sesuai kebutuhan teman-teman ya untuk levelnya. Misalkan apa pegawai, bisa teman-teman tambahkan di sini. Misalkan tambah ya, tinggal tambahkan saja levelnya apa, pegawai misalkan. Nah terus tinggal tambah saja di sini. Nah lalu hasilnya sudah
tertambahkan di sini ya. Kita bisa mengeditnya dan bisa menghapus. Seperti itu. Kita langsung ke menu selanjutnya, itu data pegawai. Untuk logiknya hampir tetap sama ya teman-teman. Di sini menggunakan CRUD ya. Bisa menambahkan ya, menambahkan, terus mengedit dan menghapusnya. Nah, ini untuk kelola data pegawai. Langkah selanjutnya untuk data master. Di sini ada submenu juga ya, ada data paramedis, terus ada data jabatan, data bidang, terus data poli ya. Nah, ini untuk data paramedisnya nanti akan terekap di sini ya. Dan di sini sudah dibekali dengan fitur cetak ya. Kalau misalkan teman-teman untuk laporannya nanti mau di print, teman-teman bisa langsung cetak dari sini ya. Misalkan dicetak. Nah, dan nanti akan otomatis terbuka ya teman-teman. Ini lagi loading ya. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini, lalu nanti teman-teman langsung bisa di print saja. Oke, langsung kita kembali lagi ya. Nah, itu teman-teman untuk kelola data paramedis ya, menu-menunya. Terus di sini ada data dokter. Nah, ini untuk data dokternya, teman-teman bisa menginputkannya di sini. Untuk tampilannya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Teman-teman misalkan mau mengedit sesuai kebutuhan teman-teman, bisa teman-teman kembangkan lagi ya nanti. Misal di sini teman-teman silahkan kembangkan lagi untuk di file codingannya ya, di file application. Nah, di sini teman-teman silakan teman-teman misalnya di controllernya nih. Nah, silakan teman-teman nanti kembangkan. Oke, kita langsung review lagi ke bawahnya, itu ada data pasien. Nah, ini untuk data pasiennya teman-teman. Nah, ini terus ada data tindakan, data obat, terus data supplier ya. Nah, ini untuk data supplier. Terus ini di sini ada data operasi, terus data polika ya. Terus di sini ada data perbaikan gizi dan data tindakan berobat ya. Dan yang selanjutnya adalah logout. Oke teman-teman, itu saja untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Di sini saya tidak membahas detail dari awal ya teman-teman. Di sini saya hanya lebih ke demo ya. Silahkan nanti teman-teman bisa kembangkan untuk sistem ini untuk lebih baik ya. Kita di sini hanya sebatas pembelajaran saja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.